Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak yang cantik, anak-anak bapak yang ganteng, anak bapak yang budiman. Bagaimana kabarnya? Insya Allah sehat semua ya. Oke, hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan baru, yaitu tentang berprasangka baik kepada Allah dan dalam pergaulan. Jadi kita itu tidak hanya harus berprasangka baik kepada teman-teman kita doang aja, tapi kepada Allah pun kita harus berprasangka baik. Emang prasangka baik itu apa sih? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah pertama, mengetahui makna dari husnuzon. Yang kedua, menjelaskan pentingnya sifat husnuzon. Yang ketiga, memberikan contoh implementasi sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dalam pergaulan. Yang keempat, menelaah mengapa manusia harus memiliki sifat husnuzon, dan yang terakhir, menelaah hikmah dari sifat husnuzon. Memang husnuzon itu apa sih? Nah, husnuzon merupakan berbaik sangka, merupakan sebuah perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang muslim, harus dimiliki, yang merupakan bisikan jiwa yang mendorong seseorang untuk berbuat, bersikap, bertutur kata yang baik dan bermanfaat. Nah, lawan kata dari husnuzon adalah su'udzon, yaitu berburuk sangka, yang merupakan perbuatan tercela yang dapat mendatangkan mudorot bagi pelakunya maupun orang lain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dalilnya. Dalilnya ada dua di dalam Al-Quran ya. Yang pertama di Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan ayat 12. Ayat 6 itu membahas tentang, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jauhilah kebanyakan purba sangka, karena sebagian dari purba sangka itu adalah dosa. Yang kedua ayat 12, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya. Oke. Selanjutnya di dalam hadis ada dua juga. Yang pertama nih, ini penting nih. Allah berkata, Allah berfirman, sungguhnya Allah berfirman, aku menurut prasangka hambaku, aku bersamanya saat ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam kesendirian, aku akan mengingatnya dalam kesendirian. Jika ia mengingatku dalam keramaian, aku akan mengingatnya dalam keramaian yang lebih dari keramaiannya, mohon maaf. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat padanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekatnya pada sedepa, dan selanjutnya dan selanjutnya. Jadi Allah itu menurut apa dalam pikiranmu, prasangkamu. Nah, yang kedua, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta, sehingga prasangka buruk itu dilarang oleh agama dan sebagai perbuatan dosa. Oke, sekarang bentuk-bentuk husnuzon. Bentuk-bentuk husnuzon ada tiga. Yang pertama adalah kepada Allah, yang kedua kepada diri sendiri, dan yang ketiga dalam pergaulan. Nah, kepada Allah yaitu kita harus terus berbuat baik kepada Allah, baik saat kita diberi berkah atau rahmat atau diberi musibah. Yang kedua, kepada diri sendiri memiliki arti bahwa kita harus berbaik sangka kepada diri sendiri dan meyakini atas kemampuan diri sendiri dalam pengembangan diri. Yang ketiga, ya, dalam pergaulan merupakan sikap di mana seorang berpikir positif, menghormati orang lain tanpa ada rasa curiga, dengki, dan perasaan bermusuhan dalam setiap pergaulan. Bagaimana sih bentuk sikap husnuzon? Oke, yang pertama kepada Allah, selalu taat kepada Allah, memperbaiki ibadah dan amalan, selalu bersyukur kepada Allah, dan bersabar ketika terkena musibah. Kepada diri sendiri, dapat melakukan segala hal. Dalam melakukan segala hal selalu gigih, optimis, dan istiqomah. Yang kedua, berinisiatif dalam setiap kegiatan. Dalam pergaulan, berpikir positif terhadap orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan menghilangkan rasa dengki, curiga, permusuhan dalam kita bergaul. Mengapa sih manusia harus memiliki sifat husnuzon? Yang pertama, untuk ketenangan hati. Karena kalau seorang memiliki sifat husnuzon, dia akan menjauhkan diri dari kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan. Yang kedua, meningkatkan kebahagiaan. Dan yang terakhir adalah memperkuat hubungan. Sekian saja video hari ini. Bapak akhiri ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.